Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa yang hari ini sedang menyaksikan acara kami. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini kita dapat berkumpul di Mall Kebanggaan Masyarakat Kota Yogyakarta, Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta, dalam acara Obrolan Sikoin, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta yang ketiga dengan tema MPP untuk semua, peningkatan layanan inklusi di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa ada pada posisi 3 tahun. Tapi ini posisi di mana kemarin kita punya acara di Hotel Harper itu, Bapak pangandikan 3 tahun itu lagi lucu-lucunya. Enjay mboten? Iya, lagi lucu-lucunya gitu. Tapi itu juga mengandung apa saja yang dilakukan teman-teman MPP, punya pesan bahwa tidak hanya sekedar lucu atau fun, tapi bagaimana melayani masyarakat dengan sangat baik. Terutama yang kaitannya sekarang sedang ditingkatkan kapasitasnya adalah pelayanan inklusi. Nah, hari ini sudah hadir bersama dengan kami. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Kadri Renggono MSc, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Sugeng siang Pak Kadri. Ngagem mic Bapak. Sampun wonten injih. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kadri? Alhamdulillah iya, sehat. Baiklah. Bapak ini famous sekali loh ya. Sampai berkali-kali tuh ada aja orang tuh yang membo-membo jadi bapak di media sosial gitu ya Pak ya. Kesana kemari gitu. Kok Pak Kadri atlet lagi gitu, nggak taunya Pak Kadri itu ada banyak. Nah itu kalau nggak famous nggak mungkin. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kadri Renggono, Pak asisten kita. Kembali datang di Mall Pelayanan Publik ya Pak. Bapak juga mungkin setiap hari ke sini, tapi kan bertemu dengan masyarakat seperti ini perlu waktu ya Pak untuk mengumpulkan teman-teman. Matur sembah nuwun. Pak Budi, sugeng siang. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak Endah. Selamat ulang tahun Pak Budi dan kawan-kawan. Ya, Alhamdulillah. Sudah di usia 3 ya Pak ya? Iya, Oke. tidak terasa. Tapi sepanjang dari usia belum genap 1 tahun sampai 3 tahun saya berada di sini, kayaknya ini 3 tahun larinya kenceng banget ya Pak ya? Ya, untuk alhamdulillah. warga, untuk masyarakat. Baik, Okay. Semua untuk masyarakat di ada Kota Yogyakarta. Betul. Terima kasih Pak Budi, Atur Bandung sudah menerima kita semua di sini. Ya. Sekaligus meskipun kita punya acara, ini kan juga tetap pelayanan berjalan ya Pak? Oh iya, masih tetap berjalan. Jadi tidak pernah meliburkan melayani teman-teman hanya untuk sebuah seremonial. Iya, betul. Tidak begitu. Oke, beliau adalah Bapak Budi Santosa SSTP MSI, Kepala DPMP TSP Kota Yogyakarta. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kadis kita. Sudah hadir bersama dengan kita juga Bapak Gunawan Adiputra SSI Mkom, Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang Mbak Indah. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sangat sibuk Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kota Jogja? Wah, pokoknya kalau kami ini kalau melayani masyarakat apapun kami jadi lebih semangat. Dilakukan ya Pak ya, itu pasti. Bapak kesini naik sepeda Pak, kok jajarnya ada sepeda? Oh ini Bukan ya Pak ya, bukan, itu nanti hadiah ya Pak ya, hadiah, yang betul, diberikan betul, untuk teman-teman yang berprestasi di acara lomba-lombanya dari MPP Kota Yogyakarta. Matur sembah nuwun Pak. Siap, ya. Tapi saya panggilkan dulu Mas Pur ya, Mas Pur boleh saya panggil teman-teman? Boleh ya, Mas Pur mana ini? Coba lihat. Wala tepuk tangan dulu dong buat Mas Pur. Lah bapak-bapak sudah lenggah di sini kok panjenengan ke motor ki piye? Ini bentuk pelayanan. Oh ini pelayanan. Gak bonceng kayak piyayi ayu lho Gatot Kaca kok milih sing ayu. Anjay monggo. Oh ya ini dengan siapa? Asmanipun. Ini tadi digabur. Oh, nggak pakai mic nih? Gak bisa denger dong. Sini. Tak pinjemin punya bapak dulu. Bapak ngambil ya Pak. Anje. Sini sayang. Oke. Bapak nyun sewu Pak. Anje. Sampun Pak cekap. Iya. Ini Gatot Kaca kok ngasto piyayi ayu. Ini tadi nganu mbaknya ini di tengah jalan. Untuk kan kasihan lagi halim toh. Ya hamil. Lah iya. Terus mau ngurus di sini. Mau ngurus perizinan gitu di sini? Perizinan. Oh, Padahal kan ini sudah hamil kok masih
minta izin kan sudah hamil dulu. Oh, orang nggon hamil izinnya pasti mau izin berusaha. Iya. Oh, ya kenapa perutnya? Berusaha apa ini? Kok Berusaha ini ya? melahirkan dengan lancar. Jauh mau kenapa kok terus bawa bonceng kayak kan bisa ketenan-tenan langsung. Lah iya ini tadi mau tak anter biar cepet gitu loh maksud saya. Oke. Langsung mau tak turunin di pas loketnya. Oh, enak mboten dibonceng kali Mas Pur nganu mboten ngebot mboten? Boten. Mboten nggih. Ini sebagai petugas yang Petugas. Oh, ini yang termasuk inklusi, Pak. Gatot Kaca pelayan inklusi. Oh, gitu. Nah, Gatot Kaca ki mabur kan Pak motor. Lah ini tadi mau mabur nganu belum makan nih. Sewewine rong dipasang malah koyo ngene. Saya nek ngelih ra iso mabur saya. Oke, baiklah Mbak, monggo kalau mau ngurus sesuatu ya. Di sini pasti biasanya kalau datang itu masih kemerungsung karena perizinannya belum selesai. Kalau masuk sini keluar sudah senyum ya Pak ya? Gitu ya. Kita buktikan nanti panjenengan senyum atau enggak, oke? Saya antar ini dulu. Boleh. Ojo suwe-suwe tugas neng kene. Oh, iya. Iya, oke. Baik, wes pareng kekot gini Mbak, sini Mbak. Iya. Atas-atas nggih. Ya tepuk tangan dulu dong untuk Gatot Kacanya. Alah, Jan. Wes sobo, kok yang nggawa magic jar neng ndi to ya? Hah? Oh ya, hati-hati dadah. Walah, Jan wes. Bapak menika kula konduraken, Pak. Nggih, monggo, Pak. Kok seperti penyewaan mic ya, Pak? Oke. Bapak mboten nggih kalau. Oh, sampun. Oh, nggih menika kahanan Mas Pur nggih. Oke, baiklah. Oh, jadi ada yang begitu toh, Pak? Ada layanan pakai motor gitu? Di sini, Pak ngagem mic-ipun, Bapak. Iya. Berapa menika, Pak? Oke, jadi ini Mbak Indah ini nyambung tahun ketiga ini kita memang setiap tahun berganti tema-tema sih ya. Ya. Yang dulu setahun yang lalu kan satu lokasi banyak solusi. Oh ya. Ya, kemudian yang tahun ini adalah MPP untuk semua. Yeah. Nah semuanya ini adalah termasuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Ya. Ada yang inklusi, ada yang ibu hamil, lansia dan lain sebagainya. Nah salah satunya itu adalah bagaimana kita memfasilitasi terhadap kelompok masyarakat yang berkebutuhan, kemudian dengan keterbatasannya belum bisa sampai sini. Kami ada MPP mobil gitu ya. Memang roda 4 lain sepeda motor mereka wonten mobil. Oh iya, oke. Selain yang sepeda motor ini, termasuk juga satu yang kita mendatangi masyarakat itu adalah layanan home care. Ya, sebenarnya dengan motor, dengan mobil ini kita bisa layani mereka di rumah masing-masing. Oh gitu, iya, jadi Mbak. itu memang membantu masyarakat yang tidak memungkinkan datang ke sini sendiri. Betul, kita menjangkau semuanya. Oh iya. Tapi itu request Pak, misalnya saya dijemput dong mau ke MPP gitu. Iya memang benar, kami bekerja sama dengan teman-teman Dinsos, kita punya rumah layanan disabilitas. Nah teman-teman itulah nanti yang mengkurasi gitu, artinya oh ini iya tidak dan sebagainya, ini yang memerlukan. Dijemput atau tidak dikurasi. Betul. Jadi kalau hanya alasan manja gitu nggak boleh Pak. Iya. Siapa ngerti ya Mas? Nah, iya. Aku pengen bonceng karo Gatot Kaca gitu. Mau dijemput tapi drivernya yang ganteng Pak. Oke, nek jenengan saya minta dijemput kene jemputnya nama mengke ambulan. Ampun nggih. Amit-amit. Oke, baiklah. Oh, jadi itu ya, Pak. Iya, baik. Ya, jadi ada motor, ada mobil. Oh, ya itu sudah diberlakukan sejak kapan ini, Pak? Diluncurkan kemarin sekitar bulan Juli, Agustus sudah mulai. Oh, sudah beberapa bulan. Iya. Oh, nggih, baiklah. Respon masyarakat terus pundi, Pak Budi? Ya, untuk saat ini memang belum begitu banyak, tetapi karena memang layanan pemerintah kota sudah banyak seperti itu. Di teman-teman Dinsos ada, Dukcapil ada, kemudian teman-teman KB itu juga ada. Nah memang speknya masing-masing. Oh nah, kemarin juga kayaknya kalau misalnya lansia tidak bisa kemana-mana rekam IKTP-nya juga petugas saya yang datang gitu ya Ibu? Betul. Oh iya, bahkan kalau saya punya acara tuh Pak di PKK kan kadang-kala kan semua perpanjangan STNK bisa undang teman-teman Samsat datang juga ke situ. Ini Pemkot memang gitu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk pemerintah Kota Yogyakarta. Ya, dan MPP pun bahkan juga melayani yang seperti itu. Tinggal telepon aja ya Pak. Kalau telepon dijemputnya sekarang apa besok? Ya nanti tergantung karena kalau di kita emang
tidak begitu emergensi harus gitu ya. Oh iya. Karena kan layanan J. administratif kependudukan. Oke. Sehingga ketika memang menelpon kemudian nanti teman-teman di rumah layanan itu memfasilitasi dulu syaratnya dan lain sebagainya. Ketika sudah lengkap kita bisa langsung ke rumah atau kita jemput. Oh, terus mboten sadet saknyet nih, Pak. Iya. Iya, karena kan ini kan bukan yang emergency, Betul. bukan yang Darurat. darurat. Iya, benar. Oh, Kalau misalnya dijemput tapi janjiannya di luar gitu, nggak di rumah, ini bisa nggak? Di Magelang gitu ya sebetulnya. Enggak. Nah tentu Capek nanti loh teman-teman dari Dinsos yang rumah Ya. disabilitas itulah yang nanti akan tadi mengkurasi, kemudian memfasilitasi. Nah nanti kita kerjasama dengan beliau-beliau ini karena beliau nanti yang paham betul perlakuan terhadap ibu hamil seperti apa, lansia seperti apa, kemudian Oh, disabilitas jadi kayak seperti Mas apa. Puri tadi sebetulnya itu dari Dinsos. Iya. Oh, Gatot tugasnya. Dinsos ini. Gatot Dinsos Iya, saya. oke, baiklah. J. Sebelum nanti Pak Gunawan juga akan menghentikan banyak mengenai layanan ini, saya boleh ke Pak Asisten Wen J. Oke. Karena perbaikan demi perbaikan ini kan dilakukan pemerintah Kota Jogja nih Pak. Salah satunya melalui layanan mau pelayanan publik genap usia 3 tahun tanggal 6 Oktober ini. Artinya itu juga desain yang dibuat untuk pelayanan publik yang jauh lebih baik. Apa komentarnya Pak Katri? Monggo. Iya, terima kasih. Yang pertama untuk Mas Gatot Koco dulu. Nggih, ya. Pak. Nggih, Pak. Nanti kalau jemput layanan itu bawa helm 2, jangan Oh, helmnya 2. Ah, Oh iya mestinya ya. Helmmu kok siji kenapa? Oh iya ya, tadi lupa ya. Oh, dah. Biasanya saya malah bawa helm 1 tapi motornya 2, Pak. Tapi kalau yang dari Dinsos aslinya 2 ya Pak? Yang helmnya 2 ya? Oh ini yang enggak SOP tuh Mas Gatot kacanya kok Pak. Oh Ya. ini sewiwiwe jadi kayak gini kok. Nah iya. oke, Nggih. jadi Ya. semakin pertama tentu kami ucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh komunitas yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Yang kedua kami melihat ya semakin lama Mall Pelayanan Publik ini semakin membaik lah. Baik dari sisi jumlah permohonannya, kemudian dari sisi kualitas, juga dari sisi kapasitasnya Ya. semakin membaik. Ya. Ya tentu tidak boleh berpuas diri ya karena tuntutan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu setiap tahun juga semakin meningkat. Ya. Ekspektasinya juga semakin meningkat. Ya harapan kita teman-teman yang ada di seluruh mall pelayanan publik itu bisa terus meningkatkan kemampuannya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang mereka butuhkan. Oke, baik. Ini ucapan selamat tapi termasuk juga terus tetap harus ditingkatkan karena lagi-lagi ekspektasi masyarakat juga akan semakin tinggi dari waktu ke waktu. Ngaten ya Pak. Siap sedaya Pak Budi dan kawan-kawan? Nggih, siap nggih? Siap. Ya, baiklah. Nggih, matur nuwun Pak Katri. Pak Asisten sudah pangantikan dulu ya Nggih. di sesi ini. Kita ke Pak Gunawan ya Pak. Karena kan ini kaitannya dengan pelayanan inklusi ya Pak. Peningkatan layanan inklusi di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama sih membahas ya Pak Budi. Seperti apa sih sebetulnya teman-teman OPD itu dalam melayani di sini. Keterlibatan ombudsman dan sebagainya dirasa Pak Budi penting. Sampai Pak Budi mengundang itu untuk menjadi pembicara. Termasuk juga waktu itu ada yang dari Dewan ya. Kemudian ada juga Pak Wawali yang rawuh di sesi itu. Dari Dinas Sosial apa yang mau disampaikan dulu Pak? Terima kasih. Pertama-tama kami aturkan selamat anniversary yang ketiga untuk Pak Budi dan teman-teman semua. Dan ini memang tematiknya sangat bagus yaitu MPP untuk semuanya. Oke. Dan ini memang benar kami dari Dinsos Tenaga Transportasi Yogyakarta kami sangat bersyukur karena dengan layanan kita yang terintegrasi di sini, maka kita semua bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dan terutama juga bagi kaum inklusi, termasuk diantaranya para penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, bagaimana mereka itu nanti bisa memperoleh layanan yang ada di sini semuanya, itu bisa terakses secara ramah, aman, dan juga nyaman. Nah, maka
dari mereka datang ini target kami kalau pulang itu harus senyum seperti tadi dari kata Pak MPP ya. Jadi Mbak yang tadi itu pulang harus senyum ya Pak Gunawan? Iya harus senyum, tidak boleh susah ya. Seperti itu. Maka ya kami lakukan tadi seperti adanya akurasi dari teman-teman, kemudian kita lakukan pendampingan mulai dari awal, dari sampai dengan loket, dan tentunya loket kan nggak mungkin mereka harus antri dan sebagainya. Ya. Nah, ini kami dampingi sampai dengan menuju ke titik layanan. Kami dampingi sampai dengan proses pelayanannya selesai, kemudian pulang pun juga kami lakukan pendampingan. Pokoknya intinya keluar dari MPP harus senyum. Jadi ini itu tadi diantar sampai rumah kembali? Nah itu tergantung tadi, kalau tadi ya sudah ada akurasi yang antar jemput dan sebagainya ya tentunya tidak boleh kita gabur ya harus pulang ya dari awal sampai pulang ya. Tidak boleh digabur toh Pak? Udah kita jemput tahu-tahu sampai depan pintu kayaknya kita dada-dada itu kan kasihan. Iya, jadi memang dijemput bahkan sampai pulang kembali juga diantar. Oke. Mungkin nggak dalam satu hari ketika memang belum selesai di hari itu besok masih diantar lagi Pak? Oh ya, kalau ini kan tergantung dari proses yang bersangkutan ketika melakukan perizinan. Dan perizinan itu kan tentu bermacam-macam. Yang pastinya kami berprinsip bahwa selama mereka dilayani, kita wajib untuk melakukan layanan yang semaksimal mungkin untuk beliau-beliau ini. Oh, jadi boleh request lagi ya. Besok saya masih ada agenda ke MPP, boleh diantar, dijemput lagi enggak? Ya, gitu. tidak ada kuota, maksimal hanya 1 kali itu tidak ada. Oh ya, oke. Satu hari layanannya jam berapa sampai jam berapa Pak? Oke, kalau layanan kami tetap mengikuti seperti yang ada layanan di MPP. Ya, mengikuti? Iya, sama. Oh, Dan enggak ada batasan harus berapa orang maksimal dilayani antar jemput setiap hari? Oh ya, kalau tentunya kan nanti kan ada tim akurasi dan sebagainya, itu perlu pengaturan jadwal dan sebagainya. Selama ini kami masih bisa untuk melaksanakan layanan semaksimal mungkin akan kami layani. Seperti Tapi ini masyarakat sudah tahu? Nah untuk masyarakat tentunya ini seperti tadi kata Pak Kadis, tentunya kita harus selalu menginformasikan ini kepada masyarakat. Dan ini tetap kita sampaikan secara terus menerus biar warga tahu dan bisa memanfaatkan secara optimal layanan yang ada di sini. Sudah ada laporan dari petugas Bapak kalau sudah mengantar masyarakat ke sini pulang pergi? Oh ya, terkait dengan lapor-lapor yang ada, yang prinsip mereka ketika dilayani itu tadi harus kita layani dengan mulai dari senyuman, keramahan, nyaman di dalam pelaksanaan layanan ada di sini, kemudian juga aman tentunya. Jangan sampai ketika pulang, loh kok kurang ini, kurang itu. Ya itu 3 kondisi. Enggak, maksudnya sudah ada masyarakat yang menggunakan jasa ini? Untuk masyarakat sendiri, untuk kita layani, kita sudah ada ya Pak. Oh sudah ada, Sapon Pak? Kita kerjasama dengan satu kali. Baru 1 kali? Iya, karena ini kan baru awal ya. Nah iya, itu kalau ini kan layanan ngurus. Ini kalau misalnya biar saya itu melayaninya lebih optimal, itu kalau tak balikin ke rumah jam 11 malam, boleh enggak Pak itu? Arep mbok gawa teng pundi? Ya saya jajakke ngono lho maksudnya. Kan ben luwih prima to pelayanane. Ada polisi enggak di sini yang datang? Kira-kira kalau ada boleh loh dijemput. Enggak boleh ya Pak? Ya jangan sampai kita kayak nanti nganterin orang, ini susunya masih kurang 500 tak tambahin 100 meter lagi ya. Kasihan loh. Dibablas ke Pak? Dibablas. Ya oke baiklah. Pak Budi ini kan apa tambahan ya Pak? Tambahan layanan lah, melengkapi layanan yang sudah ada. Meskipun memang tadi senyatanya baru 1 orang yang membutuhkan ini. Butuh banyak sih Pak, sebetulnya mungkin belum tahu ya Pak ya. Apa usaha untuk mensosialisasikan Pak? Jadi gini, memang sekali lagi karena sebenarnya fasilitas di Pemkot sudah cukup banyak. Tadi saya sebutkan Dinas Sosial sendiri ada penjemputan, kemudian Kabin, nanti ada lagi Dukcapil, ada lagi. Nah memang kita spek pada perizinan. Nah satu sisi memang perizinan ini sebenarnya kita sudah 100% aplikasi sebenarnya ya. Jadi online. Nah betul, jadi sebenarnya masyarakat itu ketika memang tidak bisa ngawalin pun tidak masalah gitu. Cuman karena ini adalah empati kita, terkadang masyarakat ini kan ada sesuatu yang dia tidak bisa menjangkau terhadap aplikasi itu. Nah itulah fungsinya.
Jadi gini Mbak Indah, Ya. ketika kita jemput pun masyarakat ke sini ketika memang harus aplikasi, ya kita bantu. Tetapi yang bersangkutan adalah dia memakai aplikasi dengan persyaratan tertentu. Oke. Nah, kemudian yang namanya home care tadi itu kita juga kurasi dulu, misalnya izin berusaha, tentang apa, persyaratannya apa. Ketika dia sudah, kita datangi, kita membawa alat aplikasi lagi. Oke. Sehingga di sana ya kita pakai aplikasi lagi. Nah, ini yang memang kita terus gencarkan Ya. dan responsnya sebenarnya bagus. Tetapi memang mohon maaf ketika dalam tanda kutip teman-teman disabilitas dan sebagainya itu kan terhadap berusahanya mungkin ini masih perlu ada bimbingan lagi. Oke. Embrionya, kemudian Ya. setelah oke baru perizinannya. Nah ini mungkin keterbatasan informasi yang belum, tapi tetap kita melalui, jadi tempatnya Mas Gun ini Ya. ada kader-kader tiap kelurahan itu pendamping disabilitas ada. Oke, ini Nah, dari masyarakat kadernya? Iya dari masyarakat ya Mas Oh, ya. iya. Nanti ada kader semuanya, hampir semua kelurahan ada. Nah disitulah nanti kita sisipi bahwa ini loh DPM PTSP hadir untuk bisa digunakan. Nah sementara ini memang jangkauannya masih banyak yang belum menuat karena apa? Dia sudah teredukasi dari awal dan kebanyakan memang sudah memiliki misalnya izin dan sebagainya itu sudah tercover sebelum jangkauan ini. Oke. Jadi kenapa kemudian masyarakat yang menggunakan layanan ini belum banyak? Itu sebetulnya karena OPD juga sudah memiliki hal betul. yang serupa gitu Iya. ya, dan itu sudah digunakan untuk melayani masyarakat. Iya, betul. Oh iya, keren. Berarti OPD-nya semua sudah inklusif gitu ya, Iya, betul. pelayanannya. Boleh dong tepuk tangannya Tepuk mana tangan. nih untuk OPD Luar Kota biasa ya ini Yogyakarta. berarti ya. Jadi kita boleh tanya juga nih ke Pak Kadri ya selaku asistennya. Jogja komit ya Pak untuk membawa iklim pelayanan yang sangat baik untuk teman-teman disabilitas, kelompok-kelompok rentan. Katanya ya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Karena kalau kita bicara soal inklusi itu kan juga mengandung unsur kesetaraan ya Pak. Dalam hal apa saja? Dalam hal pendidikan, terutama juga dalam hal memberikan pelayanan. Tidak mungkin ada yang dibeda-bedakan antara yang tidak berkebutuhan khusus ataupun yang berkebutuhan khusus. Monggo Pak Kadri. Ya. Jadi pemerintah itu ketika memberikan layanan itu tidak boleh membeda-bedakan. Karena merekalah yang ya memang kita layani. Oke. Yang harus kita layani, jadi gak boleh membeda-bedakan. Kita ada ya, ketika ada yang punya kemampuan yang berbeda, ya harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Mereka membutuhkan infrastruktur, ya harus kita sediakan. Ekstrimnya itu kalau di kota Jogja itu ada satu aja difabel, bahwa seluruh layanan itu harus bisa mengakomodasi kebutuhan mereka. Oke, jadi Itu tidak bergantung prinsipnya. dari berapa banyaknya teman-teman disabilitas. Iya. Karena itu menjadi komitmen bersama. Iya. Oke, baik. Tidak boleh membeda-bedakan gitu nih. Anje, antara Mbak Indah sama Mas Pur ki podo. Podo, nggih. Bobote yo 11-12 lah ya. Iki nek cah loro iki dihitung 4 ya. Iki kok Pak Budi pinter ya anggenipun milih kursi. Ini kan Mbak Indah banget gitu. Iya. Matus manual lah Pak Budi. Ya. Pak, ini banyak yang ngucapin selamat ulang tahun, boleh kita lihat videonya ya Pak? Iya, silakan. Teman-teman, Terima kasih. ada dong. Oke. Teman-teman boleh kita lihat bersama nje Yuk. videonya seperti apa. Kita sama-sama saksikan, ini sebuah tayangan hasil dari masyarakat Kota Yogyakarta Betul. juga. Bahkan mungkin dari pemerintah kota sendiri nje yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mall Pelayanan Publik yang ketiga. Silakan. Bersyukur alhamdulillah Mall Pelayanan Publik kita untuk Kota Jakarta tahun ini genap berusia 3 tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. 3 tahun sudah Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat. Mall Pelayanan Publik telah menghadirkan pengalaman layanan yang inklusi, aman, dan saling terhubung melalui berbagai kanal. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat
untuk terus menjaga komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, serta memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi bagi masyarakat. Semoga semangat sinergi antar instansi dan kolaborasi yang terjalin semakin erat, melahirkan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Kita mengembangkan inovasi dengan ruh pelayanan dan jadikan Mall Pelayanan Publik sebagai pusat kolaborasi, co-creation, tempat lahir solusi, tempat berkumpul komunitas, dan tempat tumbuhnya harapan. Keberadaan Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta menjadi rumah pelayanan yang membanggakan, membawa manfaat bagi masyarakat, serta menjadi teladan bagi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ketiga untuk Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. MPP Kota Yogyakarta berada di Komplek Balai Kota Yogyakarta yang menyediakan layanan publik dari lembaga, pemerintah daerah, BUMD, dan swasta dalam satu tempat. MPP Kota Yogyakarta telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB tanggal 6 Oktober 2022. MPP Kota Yogyakarta menjadi MPP ke-70 yang diresmikan oleh Menteri PAN-RB. Melalui semangat baru yang dilambangkan dengan simbol menyerupai sayap kupu-kupu, MPP terus berbenah menyelenggarakan pelayanan optimal ke masyarakat. Yuk kita lihat pencapaian MPP selama 3 tahun ini. Melalui kerja keras kita bersama, saat ini layanan di MPP Kota Yogyakarta sudah mempunyai 130 jenis layanan yang berasal dari 31 lembaga, pemerintah, BUMD, dan swasta. MPP Kota Yogyakarta mempunyai sarana prasarana lengkap bagi masyarakat. Bagi masyarakat kelompok rentan, jangan khawatir ya. Kami menyediakan sarana prasarana inklusi yang memadai. Layanan tersebut adalah layanan penjemputan ke mall layanan publik dan home care bagi masyarakat difabel dan lansia. MPP Kota Yogyakarta juga aktif pada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dan petugas layanan. Selain itu, sebagai wujud pencapaian dan peningkatan pelayanan di Clipper Invest, MPP Kota Jogja sudah menghadirkan berbagai fasilitas baru, seperti rakon-takon dan kopi jos pada ruang ICU perizinan dan investasi. Penghargaan yang pernah diterima MPP dari lembaga atau kementerian. Pertama, MPP Kota Yogyakarta sebagai proyek percontohan penyelenggaraan MPP digital oleh Kementerian PAN-RB. Kedua, mendapatkan predikat sangat baik untuk penilaian kinerja PTSP dan kinerja PPB yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Ketiga, mendapatkan predikat kategori zona hijau dengan kualitas tinggi untuk penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI. Keempat, mendapatkan kategori Badan Publik Informatif untuk penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik DIY. Kelima, mendapatkan kategori sangat baik untuk hasil mentoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Warga Jogja, MPP Kota Yogyakarta akan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat semua, menuju pelayanan prima dan berintegritas melalui pelayanan dengan wilayah bebas korupsi. Kebahagiaan masyarakat dalam menerima layanan dari kami adalah kebanggaan kami untuk terus menjadi MPP Kota Yogyakarta. Dalam satu lokasi, banyak solusi. Boleh minta tepuk tangan dong. Oke. Ternyata tadi ada satu lokasi banyak solusi, gitu ya Pak? Oh iya. Karena ulang tahun yang ketiga Mbak. Iya. 3 itu kan mengandung makna. Apa? 3 itu tetap inovatif, gagasannya apik. Oh lah tenang.
tetap inovatif, gagasannya gagasannya apik. Oh iya, coba-coba kita. Satu lokasi banyak solusi. Banyak solusi. Kita yang banyak solusi ya. Biarkan Mas Por yang satu lokasi boleh? Boleh ya, biar semangat ya. Kita bilang giliran apa tadi? Banyak solusi. Langsung tepuk tangannya, monggo jenengan. Yuk Coba. bareng-bareng ya. Dipimpin orang ganteng semangat ya. Oke. Satu lokasi. Banyak solusi. Tepuk tangan. Mas ngerasa ganteng nek ngoten niku. Nah yo, menghibur diri. Iya baiklah, J. Tapi ini menjawab J Bapak-bapak. Karena kalau biasanya long time ago ketika kita itu mau ngurus apa kan di kantor mana. Ngurus apa di kantor mana. Tapi kalau sekarang kan apa saja bisa kita urus di mall pelayanan publik ini. Ngerti ya Pak? Itu artinya memang satu lokasi banyak solusi. Ya baik. Kita juga punya sih Pak sebetulnya si koin gitu ya Pak. Ya kan tagline-nya. Si koin itu adalah sinergi, kolaborasi, inovasi. Apa mboten kakak-kakak? Oh, coba dicoba. Coba, si koin tadi apa? Oh keren semua, ternyata tepuk tangan dong buat panjenengan. Tahu nggak? Tadi bedanya yang hafal sama yang tidak. Apa? Kalau yang hafal itu menatapnya ke depan, kalau yang masih belum hafal tengok-tengok. Iya baiklah. Mas panjenengan ki seragamnya kayak ngene itu ya Pak dari kejaksaan loh seragamnya kayak gitu. Panjenengan pengen ora ngono kae? Yo pengen. Pengen. Bapak kerso bertukar anu. Pasti Bapak enggak kerso. Nasib mau, Pak. Jangan ya Dek ya. Berat Pak jadi saya ya. Sepanuh ya Pak rawuhipun. Baik. Jadi sinergi, kolaborasi dan inovasi. Ini jadi semangatnya ya Pak ya. Oke, baiklah. Karena Pak Budi hari ini kan kagungan tamu 2 gitu. Kita ke Pak yang Dinsos nih Pak, yang Pak Gunawan terlebih dahulu. Oke, baiklah. Baik pemirsa, terima kasih Anda terus bersama dengan kami. Dan kita akan break terlebih dahulu sesaat lagi. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita di obrolan si koin MPP Kota Yogyakarta. Sesaat lagi sesudah pesan berikut ini. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ya. Ini pada tegang-tegang karena kan ada yang nanti nunggu-nunggu hasil. Masih deg-degan ya, mau siapa yang beruntung mendapatkan hadiah dari beberapa lomba gitu ya. Oh jadi tegangnya karena itu. Tegang, makanya masa tepuk sih? tangannya itu kan agak berat. Coba-coba kita buktikan kalau panjenengan salah. Tepuk tangan yang kencang mana coba tepuk tangannya yang kencang. Nanti yang tepuk tangannya kencang saya doakan juara. Amin. 3. Ya ora loh Mas, wis kencang ya. Baiklah, kita masih ada di acara kita obrolan si koin ya dari Mall Pelayanan Publik atau DPMP TSP Kota Yogyakarta. Ya, baiklah. Pak, kita lanjut lagi ya Pak ngobrolipun karena kita mau kasih informasi untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Acara semacam ini kan juga didesain untuk memberikan solusi bagi mereka yang punya masalah kaitannya dengan apa yang mau diurus di mall pelayanan publik. Kalau tenannya sekarang sudah semakin banyak ya Pak Budi? Sampun J? Iya oke. Tadi sebelum break kan saya minta pertanyaan ke Pak dari Dinsos Pak Gunawan gitu. Kaitannya dengan jaminan kesehatan ya Pak. Yang diberikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Kota Yogyakarta, itu ada juga yang bisa diurus di sini Pak? Ya, terima kasih ya.
Jadi memang kami ini Purbaya memang ada suatu program khusus yang disebut dengan jaminan kesehatan sosial, di mana dalam kegiatan ini kami bersinergi dengan pemerintah pusat, di mana di sini adalah Kemensos RI maupun juga dengan Pemda DIY, yaitu dengan Babel Jamkesos DIY. Ya. Nah, program ini di mana untuk para penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses, bisa mendapatkan alat bantu secara gratis. Oke. Nah, alat bantu itu apa saja? Nah, alat bantu itu bisa mulai dari kursi roda, krek, walker, kemudian alat bantu dengar dan sebagainya. Nah, di sini kami membantu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami itu melalui program penjaringan. Nah, penjaringan seperti tadi disampaikan, kami juga melibatkan dari pendamping penyandang disabilitas maupun teman-teman dari PSM maupun TKSK yang ada di wilayah. Oke. Kemudian layanan kami juga ada di sini, yaitu di rumah layanan disabilitas. Nah, di situ nanti akan dilakukan akurasi ya, penjaringan, dan kami tentu melakukan pendampingan sampai proses mereka mendapatkan. Dan tentunya itu juga ada kuota dari tiap tahapan. Nah, bagi mereka di dalam tahapan itu tentu ada skala prioritas berdasarkan akurasi. Nah, bagi mereka yang belum sempat mendapatkan di tahapan itu jangan kecewa, karena mereka akan masuk ke tahapan berikutnya. Ini akan kami bantu seperti itu. Hanya tinggal waiting list itu yang kami usahakan, sehingga layanan ini benar-benar bisa nyampe kepada pihak yang tepat. Seperti itu. Baiklah. Di sebelah mana Pak Dinsos tenannya? Oh ya, layannya di kami ada di sebelah barat, di ujung sini. Jadi dari pintu masuk. Ya, jadi di sebelum loket. Jadi biar layanan mereka bisa langsung dari loket sampai ke tempat layanan sampai ke terakhir. Iya. Seperti itu. Ada di sana. Posisinya memang di garda ke depan. Jadi menyapu, jangan di belakang tahu-tahu beres ya. Tadi justru ketika mereka datang pertama kali sudah langsung kami layani. Mungkin kalau bingung bisa tanya di loket ya Pak ya. Ya itu sebelum loket atau loket ya malah bablas. Sana. Tahu-tahu beres pulang kan kasihan nanti. Saya jenengan sesuk jaga kono Pak. Ya parkir. Enggak, jadi di situ ya. Oh iya. Ini dari awal sudah ada Pak punya Dinsos? Oh iya, jadi untuk kami Rumah Layanan Dinsos juga ini bergabung ke MPP ini juga mulai dari bulan Juli tahun 2024 kami bergabung, dan ini alhamdulillah sudah dari beberapa pihak yang memang mereka untuk bisa konsultasi, bisa mencari informasi, bahkan bisa untuk dilakukan pendampingan ketika melakukan layanan di sini. Oh iya, berapa petugas dari Dinsos yang tiap hari standby di sini? Oh ya, jadi untuk petugas di sana kami juga melibatkan teman-teman pendamping penyedia disabilitas. Jadi tidak hanya pegawai dari Dinsos Nakertrans, tapi juga dari masyarakat yang memang peduli kepada penyandang disabilitas. Tapi ini apa sifatnya? Volunteer atau ada? Ya, volunteer, sukarelawan mereka. Volunteer? Iya betul, dan mereka benar-benar peduli dan sangat take care kepada kami sangat menghargai dan sangat mengapresiasi bagi teman-teman kami yang bergabung. Baiklah ya. Baik, ini loh Pak, berarti masyarakat Kota Jogja sendiri juga awareness-nya tinggi ya terhadap teman-teman kelompok rentan. Jadi mereka juga tergugah untuk ikut serta melayani yang ada di sana katanya. Oke, baiklah. Ini apresiasinya Pak, tentu dari pemerintah Kota Jogja ya Pak untuk hal semacam ini. Pak Budi, ini tahun 2025 itu artinya sudah nambah berapa tenan ya Pak kita? Ya, kalau untuk tenan dari 2024 ke 25 ini masih tetap sama, tapi kami ada satu yang produk terbaru, namanya Clipper Invest di belakang ini. Kalau dari sisi jumlah tenannya sama, tetapi ini menjadi satu kesatuan, sehingga ketika masyarakat berkonsultasi terhadap perizinan dan investasi menjadi satu rumpun. Nah, memang dulu 2024 itu agak terpencar-pencar gitu. Nah, sekarang sudah menjadi satu rumpun. Ini saya lihat di sebelah sana itu untuk online single submission atau OSS di BMPTSP juga ada persis ya di belakang Bapak betul. Itu. Ini Clipper Invest yang beberapa waktu yang lalu Bapak launching. Oke. Tapi layoutnya juga kayaknya berubah ya Pak ya? Berubah. Ini kenapa Pak? Dasarnya ya memang untuk perbaikan bagi pelayanan. Memang kami tiap tahun selalu mengadakan semacam kajian, simulasi gitu ya. Kenapa kita harus seperti itu? Karena memang masyarakat ketika berkunjung itu ada tempat
termasuk yang terfavorit gitu. Contoh misalnya di ujung sana itu ada Dukcapil, Samsat, kemudian Polresta, itu memang ruang tunggunya agak lumayan penuh. Nah, sehingga kita coba titiknya itu kita rubah di sini dan ini menjadi satu kesatuan. Sehingga ruang tunggu menjadi leluasa lebih luas dan bisa terpencar gitu. Oh, ini yang kita gunakan ini ruang tunggu. Iya, sebenarnya ruang tunggu. Oh, nyaman sekali ya ini ya. Betul. Jadi kita menunggu siapa ini hari ini? Menunggu dilayani. Oke, baiklah. Ini segini ruang tunggunya. Iya. Oh, iya. Oh, karena memang ada beberapa yang favorit. Iya. Jadi perlu memang ruang tunggu yang tinggi juga, yang lebih luas dibandingkan yang dulu. Ya dulu sekatnya sampai di sebelah sini ya Pak ya? Iya, agak maju dulu. Jadi ruang tunggunya tapi hanya. Sekarang kita undurkan biar agak lega. Kebayang nek masyarakat sih dilayani saat dewe ngene iki. Wah, kan butuh ruang Salah yang satu pertimbangannya memang itu Mbak. Oh, kok Bapak gitu ya jawabannya? Tujuannya memang itu. Nah iya, nanti kalau makasih loh Pak Budi. Kalau yang datang kan itu pelayan publik untuk semua. Iya. Semua ukuran maksudnya. Jadi kita ini jadi tolak ukur. Iya, jadi nek kira-kira nek Mas Pro Mbak Indah sedeng wis berarti liane sedeng. Ukuran gitu ya. Oke, baik Pak. Kalau dilihat dari ini Pak, nanti kan kita punya award juga ya Pak ya. Jadi ada, makanya wonten Pak Kadri, ada pemenang lomba Mal Pelayanan Publik Award. Ini untuk apa Pak sebetulnya? Iya, jadi memang kita tiap tahun itu ada dua awarding itu ya. Satu eksternal masyarakat, satu internal. Internal itu untuk Mal Pelayanan Publik. Untuk tahun ini ada 3 kategori untuk internal kita. Yang pertama adalah petugas layanan prima. Artinya semua tenan ini mengirimkan petugasnya untuk kita adu gagasan, khususnya untuk tema kita. Kemudian kita nilai teman-teman dari ekspor, dari organisasi dan sebagainya. Kemudian satu juga ada tenan yang terfavorit. Nah ini indikatornya ada dan sudah disusun. Kemudian yang ketiga tenan pilihannya yang terinovatif. Siapa? Yang tenan terfavorit? Ini ada beberapa faktor. Juri ya. Oh, juri. Juri dan juga masyarakat dari hasil sampling yang ada. Oh jadi panitia juga kasih ini namanya sedikit tetapi pertanyaan ke masyarakat. Indikator lebih banyak pada juri. Oh tetap juri. Kemudian untuk masyarakat. Ini kita adakan lomba video pendek atau konten gitu. Dan alhamdulillah lumayan cukup banyak, puluhan video yang cukup banyak terkirim dan terkurasi. Dan hari ini kita umumkan nanti. Dan cukup luar biasa dan ini membuat bangga kita. Karena ternyata dari segala unsur itu ada. Jadi unsur yang formal ada, anak mudanya ada, gensinya ada. Ada yang kayak film-film sore itu juga ada. Artinya. Jadi ada ceritanya gitu. Iya betul, ada cerita-ceritanya. Dan ini dari sekian puluh yang ngirim ini memang menjadi hak milik kita. Sudah di perjanjian di depan ini. Salah satu kita coba untuk gambarkan ke masyarakat. Karena selama ini kan kita nih. Yang bikin. Dan ternyata kalau yang bikin itu followernya cukup sedikit. Ini sebuah sebentar. Bapak mau kasihan yang bentuk apa Pak? Enggak, ini sebuah nganu ya. Betul. Ini ternyata kita harus perlu banyak inovasi. Tapi kalau mereka yang bikin? Nah itu tadi. Masing-masing konten itu ternyata masing-masing sudah punya follower ribuan bahkan ada yang jadi akhirnya yang ngeklik jadi banyak. Tepuk tangan dulu dong untuk para peserta lomba konten kreator kita. Kalau sini yang buat ini followernya sedikit, kalau teman-teman yang buat banyak ini. Ini pernyataan dan kejujuran ini. Sekaligus curhat. Berarti gimana Pak? Kalau lombanya sebulan sekali? Oh, boleh. Itu ya. Betul Pak, konten kreator langsung betul gitu. Atau mungkin ulang tahunnya diperingati setahun 5 kali Pak. Oh ya boleh. Tiap triwulan ya. Pak Kadri senyum tapi maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Piye hadiah piye iki? Iya baik Pak. Kalau hadiah jangan khawatir. BPD, halo? Halo. Bang Jogja? Oh ya Mbak Indah, kamu jangan terima kasih bahwa ini
Dari kita untuk kita. Ya, artinya? Karena sponsorship juga dari Teman-teman BPD, ya? BPD Syariah, Bank Jogja, juga teman-teman supermarket di sini ada Wiworo. Dan yang luar biasa hari ini, khusus hari ini sebenarnya kita ada diskon yang cukup lumayan. Untuk? Ada di supermarket, ada di coffee shop. Silakan untuk tanggal 6. Ya. Ada kopi, ada chicken. Oh semuanya ini? Iya, diskon semuanya. Oh sampai berapa persen Pak? Banyak pokoknya. Nanti bisa dibuktikan di sana. Dibuktikan di sana ya Pak ya? Iya. Oh iya. Oke, Mas hari ini nanti habis ini kita jajan-jajan Betul. dulu ya. Iya. Karena ternyata diskon. Dari rumah bawa nasi putih, di sini kan chickennya diskon. Jadi ngirit gitu loh maksudnya. Oh, namanya kok yosang. Gue tak jajake sego putih tok. Ya oke baiklah. Oh jadi, ternyata ya Pak, ternyata seperti mal pada umumnya setiap kali ulang tahun juga diskon. Oh iya. Ini sebetulnya kan hampir-hampir mirip dengan pemerintah Kota Jogja ya Pak ulang tahunnya ya. Kan tanggal 7. Iya. Pak Wali, Pak Kadri dan semua teman-teman di Pemkot Jogja ini kan ulang tahun besok gitu. Jadi artinya mall ini kan unda-undi ya Pak ya, yang satu tanggal 6, yang satu tanggal 7. Oh ya, jadi ini juga bisa merupakan satu rangkaian ya Pak untuk ulang tahunnya. Bapak tadi sudah saya thank you untuk mereka semua yang sudah memberikan apresiasi dalam bentuk support, kagem hadiah-hadiah ya Pak. Ini kok sepeda ini tuh hadiah nanti? Iya betul. Oh iya. Sepeda dan bungkusan-bungkusan yang ada di sana. Juara umum nanti bonusnya Mas Por tak bungkus nggih. Kersa mboten? Malah ngerepoti. Nanti ini kok bukan hadiah tapi musibah. Musibah malah tambah masalah. Jadi nanti untuk yang menang ini kan dari panitia ini tadi ngasih tahu ke saya bahwasanya nanti yang dapat sepeda itu ditari Mbak. Pengen dapat sepeda atau tirai nomor 6 ini. Oh, terus? Nanti buka kosong tirai. Enggak lah ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Termasuk diantaranya nanti ada masyarakat juga yang akan komentar mengenai bagaimana pelayanan publik teman-teman yang ada di sini. Baik, kami kembali sesudah jeda berikut ini. Tepuk tangan dulu untuk Sikoin. Luar biasa ya Mas. Saya ketika menduga di ruangan ini ternyata apa-apa terlayani dengan datang di satu kantor ini, apapun yang akan saya lakukan atau keluhan saya itu ada semua di sini. Bagus, layanannya juga bagus, fasilitasnya memadai. Layanan bagus Mbak. Pelayanan di sini cukup baik dan ternyata juga lengkap, ada pajak dan lain-lain. Pelayanan sangat bagus, sangat baik dan semua pelayanan ada di sini dan kita tidak usah repot-repot ke kantor-kantor, cukup di Mall MPP sudah semua terlayani. Lebih mudah dan praktis. Iya, terasa lebih mudah dan praktis juga. Nanti tinggal masuk terus langsung dilayanin di dalam sini gitu. Oh, lebih mudah dan praktis itu saja Mas, dan tidak perlu waktu yang banyak karena semua ada di sini. Lebih praktis, lebih mudah, pelayanan penjelasannya juga bagus. Betul, sangat praktis dan kita tidak usah buang-buang waktu antrian panjang. Karena saya pengalaman di luar sini itu kalau antrian kan panjang, kalau di sini kelihatannya cukup tidak banyak antrian. Ini karena belum semua orang di masyarakat Terbawah itu tahu tentang Mall MPP, sebaiknya itu disosialisasikan di wilayah biar semua masyarakat tahu.
Jadi sudah bagus, mungkin bisa ditingkatkan lagi pelayanannya. Lebih baik meningkatkan fasilitas yang ada di sini, terus juga memperbaiki apa yang kurang gitu. Hanya perlu ditingkatkan lagi, ya pelayanan khusus. Ini kan luar biasa ya Mas, tapi masyarakat itu kan belum paham kalau di Kota Jogja itu ternyata ada pelayanan yang secepat ini, yang sebagus ini. Saran saya lebih disosialisasikan kembali pelayanan ini, kantor ini kepada masyarakat. Tepuk tangan dulu dong untuk Mall Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. Ya, tadi adalah pendapat dari masyarakat, Betul, Mas testimoni ya, Mbak Indah, ya. Mas Gatot Koco kok enggak ditanya ya tadi gimana pelayanan di Mall Pelayanan Publik? Saya pas terbang, Mas. Iya ya, tapi relatively tadi masyarakat mengatakan pelayanan yang baik. Tentu ini juga sebuah pemantik untuk jauh lebih baik lagi, Pak Budi dan kawan-kawan gitu di Mall Pelayanan Publik ini. Sebentar kita lihat dulu. Bapak Ibu teman-teman masih ada di sini? Masih. Oh, tinggal 3 yang di sini. Coba tanya dulu. Masih ada di sini? Masih. Oke, baiklah. Sampun ngantuk dereng? Kurangi 100. Peserta kok ya. Oke, nanti sebelum kita juga akan umumkan awardnya, pemenang-pemenangnya dari apa tadi yang sudah disampaikan sama Pak Budi. Pak Juri boleh diumumkan atau masih tetap rahasia? Siapa saja jurinya? Jurinya? Iya. Ya, kalau jurinya itu untuk lomba video, ini dari KDM, kemudian dari ISI, kemudian dari DPMPTSP. Oke, baik. Kalau untuk pelayanan itu dari Bu Tias itu dari UGM. Bu Tias, Ibu Matur Sembah Nuwun. Dari teman-teman bagian organisasi. Iya, bagian organisasi. Pak, terima kasih Pak. Juga dari DPMPTSP. Oh, dari DPMPTSP. Mereka juri ini pun, Iya. Oh iya. Masih ada waktu beberapa teman-teman mau lobby dulu sama Bu Tias silakan atau Mungkin bisa tanya ke Bu Tias. Kenapa? Niki Tias pinten Bu? Telas itu. Oke, baiklah mumpung masih ada sedikit waktu lagi, saya ke Pak Gunawan terlebih dahulu. Pak, secara singkat layanannya apa saja yang di sini? Melengkapi lagi dari apa yang tadi Bapak sampaikan? Oh ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa di MPP ini Dinas Lantas Kota Yogyakarta mempunyai layanan rumah layanan disabilitas di mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi, yaitu informasi terkait dengan ketenagakerjaan khususnya untuk para penyandang disabilitas. Oke. Jadi sesuai dengan kondisinya, kebutuhan perusahaan dan sebagainya, maupun juga yang tadi dengan jaminan kesehatan sosial itu tadi, maupun apabila memerlukan pendampingan ketika melakukan layanan di MPP ini. Oke. Jadi silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Terima kasih Bu Indah. Jadi ketenaga kerjaan pun sebetulnya ada fasilitas untuk teman-teman disabilitas. Luar biasa sekali Jadi ini benar-benar Pak Asisten ini tidak ada pembedaan ya. Mereka diberi kesempatan juga untuk terus berkarya. Ya, monggo. Pak Asisten, pangandikan menapa monggo. Terima kasih. Saya berharap ini kan MPP yang inklusif sudah sangat baik, tetapi saya berharap ini jadi yang terbaik di Indonesia gitu ya. Bahwa layanan yang ada di MPP ini benar-benar inklusif dan itu bermanfaat bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Terima kasih. Amin. Jadi kalau sudah ada pelayanan seperti ini ya silahkan dimanfaatkan Pak. Karena sekarang layanan prima itu benar-benar sudah menjadi tujuan bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Pak Budi, apa yang mau disampaikan? Terima kasih. Di usia kami yang 3 tahun tentu masih sangat awal, tetapi kami mencoba untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik. Dan kami juga tetap berharap kepada masyarakat, monggo apa yang sudah kami berikan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena memang sesungguhnya Mall Pelayanan Publik ini adalah sebagai uji coba kolaborasi kita di pemerintah kota. Karena ini kan satu produk kolaborasi sebenarnya. Kami tidak sendiri di sini, banyak OPD dan juga banyak tenan.
dan harapannya masyarakat mampu untuk menggunakan dan akhirnya kita bisa benar-benar hadir di masyarakat dalam rangka pelayanan publik ini. Dan kami berharap bahwa pelayanan ini tidak hanya sekedar pelayanan prima, tetapi adalah pelayanan yang membahagiakan. Amin. Membahagiakan bagi kami yang melayani dan masyarakat yang dilayani. Jadi endingnya adalah everybody happy, Pak. Oh, everybody happy. Luar biasa. Bapak bahagia hari ini, Pak? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Ya, baiklah. Pak Asisten, kalau untuk pelayanan 1 sampai 5 bintangnya sudah berapa yang dinilai MPP? Bintang 5. Tepuk tangan dong untuk MPP bintangnya udah 5. Ya, mongkoknya Pak Budi. Siap. Ya, baiklah. Kita bahagia untuk melayani masyarakat. Jangan khawatir, Anda yang ingin menyampaikan apa saja kaitannya masukan dengan pelayanan publik dengan senang hati. Terima kasih sekali. Bahwa dalam setiap diskusi pun sebetulnya Pak Budi itu selalu bisik-bisik ke Mbak Indah. Mbak pengen ngerungok elek ono ra kira-kira. Ya, itu artinya terbuka ya Pak untuk setiap kritik dan masukan supaya itu menjadi sebuah perbaikan. Iya. Bapak-bapak, habis ini nanti kita mau umumkan siapa pemenang dari award yang sudah diselenggarakan MPP, boleh Bapak? Boleh, panjenengan sedaya sudah siap untuk kita mengumumkan sampun? Iya, sesaat lagi kita akan umumkan siapa yang menjadi juaranya. Tepuk tangan dulu untuk Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Oke, ini adalah session penuh dengan ketegangan. Karena kita akan mengumumkan siapa yang menjadi juara. Betul, yang jadi juaranya. Ada beberapa kategori lomba yang tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas ya DPM TSP Kota Yogyakarta, dan beberapa sponsor sudah mendukung acara ini. Dan itu artinya saat ini kami berdua, panjenengan sinten asmonipun? Gatot Koco. Gatot Koco. Saya kalau kira-kira kalau wayang sinten ya Pak? Sembodro. Sembodro klomak klamek ngono kae. Sri Kandi. Iya. Sri Kamar Mandi ya. Arep liyane kok kayane sungkan aku. Kita umumkan dari yang paling kecil karena ini kategori. Kalau besar kate nongko ya. Bukan, oke. Lo masih guyu loh. Guyu seneng raku ya. Gatot Koco. Habis ini bak pulang boleh kok Mas, saya rela panjenengan. Ini bak pulang aja dia di rumah mau entek-entek. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian yang hadir di Mall Pelayanan Publik kali ini, termasuk Anda yang mengikuti tayangan ini, kita akan umumkan pemenang Lomba Mall Pelayanan Publik Award kategori Anugerah Petugas Layanan Prima. Tepuk tangan dong. Juara Harapan 2. Boleh maju ke depan langsung ya yang kami panggil namanya. Juara Harapan 2. Umi Koiroh ST Master Engineering dari Dinas Perhubungan dengan total skor 1037. Monggo Bu Umi. Iya. Boleh sebelah sana aja Ibu. Iya. Oke. Posisinya memang agak sulit ya Bu. Iya. Di situ enggak apa-apa Bu. Nanti susunnya ke atas ya pemenangnya. Susunnya ke atas ya Ojo. Oke. Pak berarti mallnya dibesarkan Pak ya?
Oke. Ya. Besok kalau kategorinya banyak Pak. Oke, terus ya oke. Kemudian juara harapan 1. Tepuk tangan Mas. Tepuk tangan. Adalah. Maaf kalau saya tanpa ibu atau bapak, namanya adalah Isnaini Latifah Rahim AMD dari KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, ini beliau ini sangat familiar sekali sesuai gitu ya? dengan namanya. Apa itu? Isnaini titik-titik di bawah ini ya. Ini total skornya 1071 panjenengan. Oke, dari KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juara ketiga Diana Dwi Lestari Sarjana Ekonomi dari DPMPT SP. Wah. Iya. Begitu menang langsung membagikan handphone ke temennya ya. Luar biasa. Afian tenan ya Mas. Wah, dermawan sekali. Nyoh. Pak Jan, oke dari DPMPT SP ya. Juara 3 total skornya adalah 1073 Mbak Diana. Baiklah. Ya. Sebenarnya 1070 Mbak. Itu dikasih 3 karena konco dewe. Ora parang ngono kuwi. Oke, baiklah. Kemudian juara kedua Rizky Amalia Rohmah STP MPH dari BB-BOM di Yogyakarta. Iya, silahkan. Oh, Ibu cantik beliau ini. Tadi ya. Iya. Oke, monggo. Dengan total nilai 1111. Angka cantik ini ya. Iya ya, 111. Karena angkanya cantik, boleh kita jadian Mbak. Iya. Angkanya cantik apalagi piyaine. Iya. Gimana? Mau bawa pulang Mas Pur juga? Dibagi 2 ya sama Mas yang itu tadi. Ini Mbaknya mau terima hadiah atau hafalan surat-surat pendek? Oke, baiklah. Nungguin juara 1 enggak? Juara 1 atau diumumkan besok? Iya. Oh iya. Kalau enggak nungguin enggak jadi loh ini. Oke, baiklah. Mas, kita baca ya. Yes. Juara 1, anugerah petugas layanan prima. Adalah Deti Rahmadanti AMD dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Ini toh Mbak Deti toh. Iya. Dengan total skor 1113. Wah, Mbak Deti proklamasi tadi. Iya, juara toh. Iya, baiklah. Gimana perasaannya? Seneng nggak Mbak? Seneng nggak? Seneng banget tuh handphone nanti 3 kancane kok. Kalau Mbak Deti nggak seneng dipindah harapan. Juaranya. Oke, baiklah tepuk tangan dulu dong untuk mereka yang juara. Oke. Baiklah. Ini berarti satu kantor ya Pak? Satu kantor? Ada. Sebentar, yang menang beliau kok Bapak tersipu malu ya kayaknya ya. Baiklah Oke, baik, dengan segala hormat kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para sponsor yang sudah mensponsori acara ini, juga memberikan hadiahnya. Untuk layanan prima kita akan minta dengan hormat kali ini yang memberikan hadiah untuk juara harapan 1 dan juara harapan 2 adalah monggo Pak Gunawan disilahkan. Oke, ini penyerahan harapan 2 dan 1 ya Mbak Indah ya. Yang sebelah sana Pak. Iya. Ini masing-masing mendapatkan hadiah sertifikat. Ya bisa difoto, Oke. Ibu Ume Koirah ST Master Engineering dari Dinas Perhubungan dengan total skor 1037 sebagai juara harapan 2. Iya, ini mendapatkan hadiah sertifikat dan masing-masing juara harapan mendapatkan voucher umroh
dengan syarat kumpul di Mekah ya. Itu tulisannya sertifikat. Sertifikat, kemana digadek gitu. Nggak ada tambahan sertifikat tanah gitu ya. Nggak, oke baiklah. Kemudian untuk juara 2 dan 3 dengan segala hormat kami mohon kesediaan Ibu Triastuti Setianingrum MSc untuk memberikan hadiahnya. Monggo Bu Tias. Monggo Bu Tias. Ya mungkin teman-teman bisa ngasih iringan musik-musik yang menyentuh ya ini ya mungkin biar ada isak tangis yang terdengar dari para peserta. Main kongon TV ya lho Mbak. Iya dan untuk juara 1, 2 dan 3 masing-masing mendapat sertifikat tanah sebanyak 3 kol ya. 3 red berarti. Oke. Juara 1 batal mendapatkan hadiah. Batal karena juara 1 kita batalkan dengan berarti karena Anda terlalu cantik. Iya. Panjenengan iki lho. Ana wae lho ya, oke. Anugerah petugas layanan prima juara 1. Kami mohon kesediaan wakil dari Bank Jogja untuk memberikan hadiahnya. Kami persilakan Bapak Isa Wahyudi, monggo. Monggo, ini dari Bank Jogja. Iya, ini nanti mungkin Mbak Deti bisa sekalian diprospek jadi nasabah Pak ya. Sudah ya? Oh sudah, sudah. Anje, ada hadiah tambahannya Pak? Itu Pak? Oh ada, oh nih. Oh ada sepeda. Ya ini pulang harus dinaiki Mbak, kalau enggak hadiah dibatalkan. Segoro Amarto kok Mas, iya. Oke, baik. Kok enggak ada boncengannya ya? Paling kok tekan dalan di Glembok 200 tak tukune. Yora pareng ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka yang menerima award kita, Anugerah Petugas Layanan Prima. Yang saya Bapak boleh didampingi untuk foto terlebih dahulu. Semoga untuk foto bersama. Iya ini terlihat raut muka kebahagiaan ya. Antara juara 1, juara 3 dan juara harapan ya ini ya. Iya Bapak Ibu dan hadirin, kita sedang menyaksikan prosesi tendangan bebas. Baik. Baik, J. Sampun? Matur sembah nuwun untuk pemenang disilakan duduk kembali. Ya Robi salam. Ya, oke Mbak Indah. Selanjutnya adalah kategori anugerah loket layanan prima. Oke. Kategori anugerah loket layanan prima. Kali ini pemenangnya adalah KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Berhak mendapatkan sepeda. Ya, baik. Ini KPPD DIY di Kota Yogyakarta gitu ya. Ini kalau perpanjangan STNK tadi sama Bu Christine ini ya. Oke. Tapi ini atlet tok. Jadi kalau sepeda nanti sampai kantor Samsat yang di sana itu dinaikin ini. Sepeda ya ini ya. Oke, baiklah. Dengan segala hormat kami mohon perwakilan dari Bank BPD DIY untuk memberikan hadiahnya. Monggo Pak Adia. Yang mana sepedanya? Ya, bisa. Oh, yang ini. Oke. Yang kuning. Sudah ada tulisannya jadi nggak bisa milih request warna ya, Mbak. Iya, BPD DIY. Oke. Oh, baiklah. Oh, nyon sewu, Ibu, monggo dari Bank BPD DIY. Oh, Bu Fani, nyon sewu Bu Fani. Ngapunten lho Bu Fani. Iya, maaf ya Bu Fani. Oke, baiklah,
Karena di sini banyak pelayanan, Bu Fani saja maju minta izin ya. Oh, katanya. keren sekali. Perizinan kan padahal sudah diurus kemarin ya. Baik, foto terlebih dahulu, iya. Senyum Bu Fani, oke. Iya, oke. Baiklah. Senang sekali mendapatkan ini. Lebih senang lagi karena ini adalah loket layanan prima kategorinya ya Pak. Yang nugrah untuk loket pelayanan prima. Sampun? Tepuk tangan dulu dong untuk Pak BPD ini ya. Nah sama Niko yang akan diserahkan Pak Adia berarti nggih. Karena Pak Adia BPD Syariah Bapak. Oh ngapunten Pak bisa jumeneng lagi ya. Nanti dulu Bapak boleh di situ dulu saya akan sebutkan. Atau mungkin kita berdua aja Mas. Yuk kita berdua ke sini Bapak menyerahkan sama kita. Enggak ya Pak? Atau Bapak boleh. menyerahkan ke pihak yang berwajib. Oke, anugerah loket layanan terfavorit. Tepuk tangan dulu untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke. Monggo kita aturi Pak Adia. Pak Adia. Monggo sampun Pak. Monggo. Leres Pak Samniko Pak. Kalau ini beneran Pak, beneran Pak. Tadi sebetulnya kita yang mau membo-membo ya Pak, nggak boleh ternyata. Monggo, disaksikan bersama. Boleh. Sah. Iya, luar biasa. Sampun. Satu kategori. Difoto dulu dong, iya. Sepedanya kok nggak kelihatan ya Pak? Iya, atau gitu mungkin di belakang sepeda Pak. Iya, Oke, mungkin nanti bisa janjian goes bareng ya. Iya betul. Goes antar OPD. Ini. 1, 2, 3. Sampun senyum sekali lagi. 3, 2, 1. Tepuk tangan dulu untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai loket layanan terfavorit. Sampun, ya sepeda kita habis ternyata Mas. Kita tinggal mengundi 1 unit meja untuk Anda. Oke baiklah. Nah sekarang adalah untuk pemenang video layanan MPP 2025. Ini yang nggak tepuk tangan mesti deg-degan. Iya. Oke, dimulai dengan juara harapan 2 adalah Pak Eko Mengajar. Pak Eko Mengajar. Iya, silakan maju Pak Eko. Selamat Pak Eko Mengajar. Iya. Pak Eko Mengajar, penjenengan Pak Ekonya? Dengan Pak Ekonya atau mengajarnya? Pak Ekonya. Pak Ekonya, baiklah panggilannya Pak Eko ya. Juara harapan 1 adalah. Ini namanya cukup sulit ya kalau bagi saya. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. Ini Tigita. Tigita, weh. Iya, oke. Lalu juara ketiga adalah Ageng Indra. Iya, ini karena mengecoh Dewan Juri ya. Ageng tapi kecil ya ini ya. Ada juara 1 dan juara 2 yang belum kami umumkan. Masih ngerekam awak itu dikirane aku juara 1 barang di rekaman Ternyata ya. Oke, sik diumumke wae. Jenengan milih loro posisi, sing menang Mbak Indah karo Mas Pur ta? Iya. Ini hanya sampai juara ini Mas. Jangan berharap terlalu tinggi lah ya. Terlalu tinggi ya Mas ya. Oke, baiklah. Berarti yang belum diumumkan juara berapa? 1 sama 2. Tahun ini juara 1 dan 2 ditiadakan. Jadi diskualifikasi Mas. Kita umumkan ya untuk tahun depan gitu. Ya, juara 1. 2 belum? Ya, berarti yang 1 juara 2. Oh iya. Oke, baiklah. Juara 2 rumen ya Pak?
Ya. Juara 2 Voka Cinema. Dan juara 1 adalah Isya Dewi. Ini putri tercintanya Mbak Isya Dewi. Oke deh. Nah, kita harus memberikan pemahaman ke anaknya. Dek, kamu juara, dapat hadiah. Pulang jangan ngirit. Aku meng dimodusi ibu. Oke, selamat sekali lagi untuk para juara. Lombanya adalah video layanan MPP 2025. Tepuk tangan yang seru dong. Karena ini kan dari masyarakat ya Pak. Betul. Masyarakat yang kemudian membuat sebuah video kaitannya dengan pelayanan mall, pelayanan publik di kota Yogyakarta. Oke, baiklah. Ya, kami mohon kesediaan Pak Budi untuk memberikan hadiah bagi juara harapan 1 dan harapan 2. Monggo, disilakan. Ya, mulai dari Pak Eko mengajar. Pak Eko mengajar, juara harapan 2. Mungkin kalau judulnya diganti Pak Eko berprestasi, itu mungkin juara 1 ya mungkin ya. Karena hanya mengajar belum tentu berprestasi ya. Ya Mas ya. Nah, iya. Oke, Hanze. Juara, oke. Oh sampai ini baiklah. Berarti tinggal juara 2 dan 1. Monggo Pak Asisten, aturan untuk memberikan hadiahnya. Iya, ini kalau saya kan temennya Mbak Isa ini. Iya. Kalau besok Rabu ketemu kok gelangnya baru. Berarti hasil sekolah Mbak IG ya. Berarti hadiahnya juara 2, berapa Mas? 2.500.000 rupiah. Kemudian juara pertama berapa Mas? Sebentar belum ketok. Hati ring-ring ke 3 juta rupiah. Itu cukup Bapak foto bersama? Beli handphone baru ya. Oke. Anje, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, baiklah, Anze, pose dulu, 1, 2, 3. Yogyakartanya mana? Yogyakarta, oke. Senyum, Iya, Yogyakarta. 3, 2, 1. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk yang sudah menang lomba video layanan mall pelayanan publik. Baik, menang akhirnya, tepuk tangan sekali lagi. Oke, baiklah, monggo katuran lenggah malih, Hanze. Sekali lagi luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Pak Kadri matur sembah nuwun rawuhipun. Pak Budi sekali lagi selamat ulang tahun. Pak Gunawan matur sembah nuwun. Terima kasih Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya, masyarakat Kota Yogyakarta yang hari ini ada di Mall Kebanggaan kita, Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Ini adalah akhir dari segala rangkaian acara obrolan Sikoin, termasuk pemberian award ya dari MPP Kota Yogyakarta. Kami atas nama seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Anda. Sekali lagi selamat ulang tahun Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Banyak harapan, banyak doa untuk selalu berkembang jauh lebih baik. Dan kemudian untuk melayani dengan jauh lebih baik lagi pelayanan paripurna di Kota Yogyakarta. Saya Indah Ardina. Saya Bersih Panjang. Kami mohon diri dari acara ini. Boleh dibantu kalau kita bilang Sikoin, jawabannya sinergi, kolaborasi, inovasi. Lalu kita boleh tepuk tangan yang luar biasa, boleh? Baik, MPP Kota Jogja, Sikoin, sinergi, kolaborasi, inovasi. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.